Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13, Farihana Mualisa dan saya sendiri, Hermisa Putri Ramadhani Darwis, akan membahas mengenai Edward O. Wilson dan kepribadian Timur. Wilson mengatakan bahwa psikologi evolusioner atau sosiologi manusia adalah suatu pendekatan untuk memahami perilaku yang memandang perilaku manusia, termasuk kognisi dan emosi, dalam hal asal-usul mereka yang diduga dalam proses evolusi. Ini tumbuh dari bidang sosiologi yang lebih inklusif, yang mengacu pada dasar biologis dari semua bentuk perilaku sosial dalam semua jenis organisme, termasuk manusia. Wilson merupakan spesialis dalam bidang mirmekologi atau ilmu yang mempelajari semut, dan dalam bidang tersebut ia dianggap sebagai ahli terkemuka dunia. Wilson dikenal sebagai bapak sosiologi karena pada awal tahun 1970-an Wilson menulis buku tentang perilaku serangga sosial. Selanjutnya, dalam buku sosiologi The New Synthesis, di bab terakhir dia memasukkan dalam analisisnya pandangan sosiologis tentang perilaku manusia. Kemudian, dalam menanggapi kritik, Wilson mengatakan bahwa dia tidak melihat ada yang salah dalam memasukkan manusia dalam sosiologi atau sintetis baru. Pada 1978, Wilson menerbitkan tentang Human Nature yang sepenuhnya berfokus pada relevansi sosiologi untuk perilaku manusia. Dalam dekade terakhir, istilah psikologi evolusioneri semakin banyak digunakan untuk sub-area sosiologi yang berfokus pada perilaku manusia, baik secara individu maupun kelompok. Istilah psikologi evolusioner yang terfokus juga menekankan relevansi teori evolusi untuk berbagai bidang psikologi. Poin selanjutnya yaitu konsep evolusioner dalam teori kepribadian klasik. Banyak ahli teori kepribadian klasik yang menganggap proses evolusi biologis relevan dengan pekerjaan mereka. Mereka menggambar berbagai elemen teori evolusi dan menerapkannya dengan cara yang berbeda. Upaya mereka untuk mendasarkan teori kepribadian kepada konsep-konsep evolusi terhambat oleh kurangnya keahlian mereka dalam biologi evolusioner atau kekurangan dalam teori-teori yang tersedia bagi mereka. Sebagian besar dari mereka menyelesaikan teori mereka sebelum pengembangan konsep kebugaran inklusif Hamilton. Yang pertama, tampilan Jung Lamarckian. Jung, seperti Wilson, menulis kecenderungan yang tertanam dalam untuk berpikir, mengalami kenyataan, dan berperilaku dengan cara-cara tertentu. Dia berbicara sangat jelas tentang kesamaan konsep pola dasar dengan naluri di dunia hewan. Poin selanjutnya, pengembangan lebih lanjut dalam berpikir psikologi evolusi. Beberapa ide tambahan yang penting dalam pengembangan psikologi evolusi modern meliputi pentingnya lingkungan adaptasi evolusioner IEA, altruisme timbal balik atau altruisme lunak inti, modularitas fungsi otak dan gagasan munculnya perilaku baru. Yang ketiga, mengapa lingkungan evolusioner adaptif sangat penting. Sebuah konsep yang sangat penting bagi banyak ahli psikologi evolusioner disebut lingkungan adaptasi evolusioner. Ini dapat berfungsi sebagai sumber hipotesis untuk asal-usul genetik dari perilaku yang tampaknya tidak adaptif di lingkungan saat ini. Keempat, altruisme self-core timbal balik. Wilson mengistilahkan altruisme keras inti seperti itu yang memiliki mekanisme biologis tertentu. Para ahli biologi Robert Trivers mengusulkan jenis altruisme lain yang ia sebut sebagai altruisme timbal balik, yang kemudian akan disebut altruisme soft-core. Konsep altruisme yang dikemukakan oleh Robert Trivers ini menyebutkan bahwa altruisme melibatkan pemberian dan penerimaan bantuan dari orang lain. Teori ini beranggapan bahwa sikap individualis menunjukkan perilaku yang dipilih berdasarkan seleksi alam. Poin kelima, modularitas pikiran.
Leta Cosmides dan Johnny Tobey telah mengurangi penekanan dalam proses pusat Fodor dan menekankan bahwa otak terdiri dari banyak atau ratusan bahkan ribuan yang lebih kecil suborgan atau modul, masing-masing berevolusi untuk tujuan tertentu. Beberapa modul ini relatif tidak berubah, memiliki sejarah evolusi yang berusia jutaan tahun. Poin ke-6, expectation, salah satu sarana evolusi. Salah satu segi evolusi saat ini adalah gagasan tentang bagaimana fitur-fitur baru dari perilaku dapat muncul. Dalam proses ini, fitur atau perilaku yang awalnya tidak dipilih mungkin muncul. Istilah eksaptasi menunjukkan bahwa karakteristik yang dipilih dalam lingkungan tertentu dapat terbukti berharga dalam lingkungan yang berbeda dan karena alasan baru. Ketujuh, adaptasi fakultatif. Dalam operasi tempur khusus cenderung menunjukkan tingkat kewaspadaan dalam aksi yang tidak sering terlihat di antara warga sipil. Tingkat kewaspadaannya, kesiapannya untuk bertarung dan aktivitas-aktivitas harmoni yang terkait berbeda dari aktivitas seorang warga sipil yang tidak aktif. Sebagai akibatnya, spesies manusia dapat memberikan manusia prajurit dan manusia pekerja tidak seperti koloni semut. Jenis-jenis ini tidak mewakili kasta yang terpisah tetapi merupakan penyesuaian fakultatif terhadap persyaratan lingkungan yang berbeda. Psikologi evolusi dan psikopatologi. Ada sejumlah cara memahami psikopatologi dalam hal psikologi evolusioner. Mungkin pendekatan sederhana adalah mempertimbangkan IEA sebagaimana kasusnya yaitu dengan orang-orang di kota-kota yang sering penuh sesak dan memiliki tingkat kebisingan yang tinggi. Mungkin juga menunjukkan gejala kecemasan dan gangguan yang berhubungan dengan stres. Attention Deficit Hyperactivity Disorder ADHD atau very alert dan pola sangat aktif. ADHD adalah diagnosis yang sering terjadi pada anak-anak usia sekolah di Amerika Serikat. Ini mengacu pada pola perilaku impulsif, maladaptif, dan kesulitan memperhatikan, berkonsentrasi, dan duduk diam. Dari sudut pandang teori praevolusi, kita dapat dengan cepat menarik kesimpulan bahwa perilaku anak-anak ADHD tentu bersifat patologis. Dengan mempertimbangkan IEA, kita dapat terbuka terhadap kemungkinan bahwa banyak anak muda yang hiperaktif mewakili varian normal yang ditentukan secara genetis tanpa cacat tertentu, masalah keluarga, atau masalah emosional. Firman akhir pada psikologi evolusi. Bidang psikologi evolusioner adalah bidang teori dan penelitian yang menjanjikan dan berkembang pesat. Psikologi evolusioner mempengaruhi pemikiran tidak hanya di bidang teori kepribadian tetapi juga di bidang psikologi lain seperti psikologi kognitif, persepsi, sensasi, psikologi sosial, neuropsikologi, dan psikopatologi. Secara umum, psikologi evolusioner menekankan keteraturan perilaku manusia tidak hanya antar individu tetapi juga antar masyarakat. Baik, saya Farehana Muhalisa akan menjelaskan mengenai psikologi kepribadian Timur. Teori kepribadian Abhidhamma. Abhidhamma telah berkembang 15 abad yang lalu, dikemukakan oleh pendirinya yakni Buddha Gautama. Diberi nama menurut hari Buddha yang dalam bahasa Pali disebut Abhidhamma. Abhi berarti tinggi, agung, luhur, dan Dhamma berarti kebenaran. Maka Abhidhamma dapat diartikan sebagai ajaran yang luhur dari Sang Buddha. Buddhisme juga berkembang menjadi beberapa aliran, diantaranya Mahayana dan Hinayana. Ajaran Buddhisme menyatakan bahwa pikiran merupakan titik tolak atau titik pusat. Dalam Abhidhamma, kata kepribadian serupa dengan konsep diri menurut konsep Barat. Menurut Abhidhamma, tidak ada diri yang bersifat kekal atau abadi. Yang ada hanyalah sekumpulan proses impersonal yang timbul dan menghilang. Apa yang nampak sebagai diri tidak lain adalah bagian keseluruhan jumlah bagian tubuh, yakni pikiran, penginderaan, hawa nafsu, dan sebagainya. Yang menjadi fokus studi psikologi Abhidhamma adalah rangkaian peristiwa, yakni hubungan terus-menerus antara keadaan-keadaan jiwa atau objek indera. Yang menjadi objek psikologi Abhidhamma antara lain penginderaan dari panca indera, pikiran-pikiran yang dianggap sebagai indera keenam,
Dan yang terakhir, setiap keadaan jiwa terdiri atas sekumpulan sifat-sifat jiwa seperti cinta, benci, adil, dan sebagainya. Dinamika kepribadian. Dinamika kepribadian adalah gerak kepribadian yang terjelma dalam tingkah laku, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, yang terjadi karena interaksi antara faktor jiwa sehat dan tidak sehat. Kelompok faktor tidak sehat yang terdiri dari ketamakan, kekikiran, iri hati dilawan oleh faktor seperti ketidakterikatan, ketidakmuakan, tidak memihak, dan sikap tenang mencerminkan keterangan fisik dan jiwa. Sikap di atas menggantikan sikap rakus atau sebaliknya, sikap menolak, dengan sikap penuh perhatian terhadap apa saja yang mungkin timbul dalam kesadaran orang menyebabkan timbulnya sikap menerima apa adanya. Faktor-faktor tidak sehat seperti egoisme, iri hati, kemuakan menyebabkan orang haus atau mendambakan pekerjaan yang terpandang tinggi dan mewah. Sebaliknya, sikap-sikap tenang, bebas, ketidakmuakan, netral menyebabkan orang menimbang keuntungan berupa upah dan prestasi, menilai secara adil, dan memandang seluruh situasi dengan tenang. Jika faktor kegembiraan, luas atau fleksibel dan kecakapan muncul pada perilaku, maka seseorang akan berpikir dan bertindak dengan leluasa dan mudah sehingga dapat mewujudkan keterampilannya secara maksimal. Faktor tersebut menekan faktor kontraksi dan kebukuan yang tidak sehat yang menguasai jiwa dalam keadaan tertentu, seperti depresi. Dalam sehari-hari, faktor sehat tersebut menyebabkan orang dapat menyesuaikan diri secara fisik dan psikis terhadap keadaan yang senantiasa berubah dan menghadapi tantangan yang timbul. Faktor kepribadian tidak sehat yang dapat menimbulkan kejahatan adalah egoisme. Sikap mementingkan diri sendiri menyebabkan orang melihat objek semata-mata sebagai pemenuhan nafsu atau kebutuhannya sendiri. Ketika faktor kepribadian tidak sehat menjadi satu, itu akan merupakan keadaan menjadi dasar bagi kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Faktor kepribadian sehat yakni sikap rendah hati, sikap penuh hati-hati, kejujuran, dan keyakinan akan menghasilkan perbuatan kebaikan diukur dari norma pribadi maupun norma masyarakat. Apabila gabungan faktor kepribadian sehat muncul, maka akan berpikir dan bertindak dengan leluasa dan mudah serta mewujudkan keterampilan secara optimal. Selanjutnya yaitu tipe kepribadian. Timbulnya tipe kepribadian menurut Abhidhamma adalah sebagai berikut. Yang pertama, tipe kepribadian secara langsung diturunkan dari prinsip bahwa jika seseorang tetap dikuasai oleh suatu faktor, maka hal ini akan menentukan kepribadian, motif, dan tingkah lakunya. Yang kedua, motif pada manusia berasal dari analisis mengenai faktor-faktor jiwa dan pengaruh faktor tersebut pada tingkah laku. Motif itu menentukan keadaan jiwa seseorang untuk mencari sesuatu atau menjauhinya. Keadaan jiwa membimbing kepada perbuatan. Yang terakhir, setiap orang harus diperlakukan sesuai dengan sifatnya. Salah satu metode menilai tipe kepribadian adalah dengan mengamati secara seksama bagaimana cara mereka berdiri dan bergerak. Selanjutnya itu teori kepribadian Jen dari Su. Konsep kepribadian Timur yang diusulkan oleh Su adalah konsep Jen, konsep kepribadian menurut ajaran agama Buddha di Cina. Jen berarti manusia yang berjiwa selaras, manusia yang berkepribadian. Konsep kepribadian Timur dengan teori Jen yakni manusia yang selaras dan berkepribadian itu adalah manusia yang dapat menjaga keseimbangan hubungan antara diri kepribadiannya dengan lingkungan sekitarnya. Kepada siapa dapat mencurahkan rasa cinta, kemesraan, dan baktinya. Selanjutnya itu teori kepribadian Kramadangsa. Ki Ageng Suryamintaram adalah pemimpin dari kebatinan Kauru Bagja yang mendapat inspirasi dari aliran kebatinan Sumarah mengenai susunan keorganisasiannya. Dengan dasar kenyataan bahwa manusia mempunyai pikiran dan hewan tidak, maka Ki Ageng Suryamintaram menarik kesimpulan yang pertama, manusia dapat menciptakan ilmu pengetahuan, kedua, manusia dapat menciptakan barang-barang, ketiga, manusia menciptakan kesenian, keempat, manusia mempunyai cita-cita dan keinginan yang semuanya itu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hidup kejiwaan manusia. Istilah dalam bahasa Jawa yang dipakai oleh Ki Ageng Suryamintaram ialah pengawikan pribadi atau pengetahuan diri sendiri. Ki Ageng Suryamintaram menyamakan jiwa dengan rasa, bahwa jiwa adalah rasa, bahwa segala tindakan manusia didorong oleh rasa. Dari titik
tolak rasa ini, Ki Ageng Suryamentara menyelidiki jiwa manusia dan memusatkan perhatian kepada rasa di dalam diri atau batin manusia, dan menemukan berbagai macam rasa dengan sifat dan tabiatnya masing-masing. Manfaat pengawikan pribadi yang pertama itu memahami kehidupan jiwa sendiri dan orang lain, memahami rasa diri sendiri dan orang lain, dan untuk melaksanakan hidup secara sehat, tepat dan benar sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Secara garis besar, struktur kejiwaan manusia diuraikan menjadi keinginan, rasa hidup, dan rasa aku Kramadangsa. Dinamika aku Kramadangsa. Pertama, keinginan sebagai asal mula kehidupan. Ki Ageng Suryamentara mengatakan bahwa pada hakikatnya keinginan itu abadi. Artinya, sejak dulu sudah ada, kini pun ada, dan kelak pun selalu ada. Yang menjadi arah dan tujuan keinginan adalah mencari kekayaan, kedudukan, dan kekuasaan. Keinginan dalam diri manusia mengakibatkan timbulnya berbagai macam rasa, misalnya senang, iri, sombong, khawatir, dan sebagainya. Unsur-unsur pokok keinginan menimbulkan berbagai macam rasa, maka rasa lain menjadi unsur pokok keinginan. Ki Ageng Suryamentara mengemukakan 7 macam rasa, yaitu rasa senang, sama, damai, tabah, iri dan sombong, sesal dan khawatir, dan yang terakhir rasa bebas. Aku Kramadangsa bahwa diri manusia mempunyai rasa pribadi yang berfungsi sebagai rasa individualitas. Objek-objek yang digagas dalam Kramadangsa ialah yang pertama semat, menyangkut kekayaan, meliputi kesenangan, harta benda, dan lain-lain. Yang kedua derajat, ialah kehormatan, meliputi keluhuran, kemuliaan, kebanggaan, dan lain-lain. Dan yang terakhir keramat, ialah kekuasaan, meliputi kepercayaan, pujian, disegani, dan lain-lain. Inti pribadi manusia. Di dalam diri manusia terdapat apa yang disebut manusia baru atau manusia tanpa ciri, yakni inti pribadi manusia. Tugas manusia baru itu seperti yang tertera di dalam PPT kami, mulai dari poin A sampai poin E. Nah, bagaimana menuju kesempurnaan hidup menurut Ki Ageng Suryamentara? Menurut Ki Ageng Suryamentara, konsep kesempurnaan hidup adalah hidup yang tidak mungkin mengalami kesulitan lagi. Semuanya berjalan tanpa kesukaran dan hambatan. Kalaupun ada rintangan, semuanya dapat ditanggulangi. Bahagia atau celaka itu tergantung pada diri sendiri. Bahagia atau celaka itu merupakan persoalan mau atau tidak mau. Sepanjang orang mau menghadapi kenyataan hidup dalam keadaan apapun, maka bahagialah orang itu. Jadi, bahagia itu tidak melawan, tidak menghindar, atau berselisih. Jika orang merasa bebas dan tabah, maka rasa bahagia akan tumbuh. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.